Sallallahu ala Muhammad. Acara ataupun sambutan selanjutnya yaitu dari pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sleman. Dalam hal ini akan diwakili beliau yang terhormat Bapak Haji Ihsanuddin SAG MBDI. Kami persilahkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil 'ilmi wal 'amali fi jami'il 'alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabi'ul hukam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Panglima Kapadewan Bapak, yang kami hormati Rakyat Syuriah dari MBCNU Kabupaten Bapak, Bapak Lukman A. Irfan SAG MPDI, yang kami hormati Ketua Tanfid MBCNU Kabupaten Bapak, Bapak Eko, yang kami hormati Bapak Para Kiai Pemuka Masyarakat Bapak Cukuh Pendemsari, yang kami hormati Ibu dari Muslimat NU, kemudian sahabat-sahabat dari pengurus cabang Gerakan Ansor Kota Sleman. Ada Kang Jalal, selaku wakil ketua bidang organisasi. Yang maju saya meneruskan Kang Jalal. Sahabat wakil ketua bidang kebangsaan, sahabat Walgianto. Ada juga Kang Faisal dari PAC Melati, menjadi anggota bidang organisasi, juga ketua PAC tapi sebagai anggota bidang organisasi. Ketua PAC Gerakan Ansor Gus Naim dan juga panitia semuanya. Saya lihat fatayatnya ada nggak? Ada nih, cuma kurang banyak. Duduknya di depan dan di atas kursi, biasa semangat untuk berbicara. Kalau ada fatayat itu berbeda nanti semangatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang, suasana yang cukup meriah, cukup lumayan. Kita latihan di Arab Saudi. Ada beberapa kipas yang suasana. Bapak Ibu yang kami hormati, saya awali dari survei dari LSI, jadi tentang pilihan ormas Islam kepada capres. Tapi saya nggak bicara capresnya, saya berbicara tentang warga Islam yang mengaku sebagai bagian dari NU. Tahun 2005 itu ada 27% yang mengaku bagian dari NU. Sekarang 2023 itu sudah ada 56% yang mengaku dari NU, mengaku bagian dari NU. Sedangkan teman kita di Muhammadiyah 2005 itu 9%. 9%, 2023 menjadi 5%. Jadi turun. Kita naik berlipat-lipat, mereka turun. Dari survei ya, kita berbicara tentang survei. Kemudian dari yang tidak terikat pada satu ormas itu ada 30%. Berarti peluang dari Nahdlatul Ulama itu ada 30% ini yang belum terikat pada salah satu organisasi. Mengaku NU tidak, Muhammadiyah tidak, yang lain juga tidak. Kemudian ormas selain NU dan Muhammadiyah itu ada 3%. Hanya 3%. Berarti NU luar biasa. Sehingga sekarang capres-capres itu banyak melihat tokoh-tokoh NU. Ya. Bahkan tahun 2019 itu atau sebelumnya nih, di DPR kami, DPR di Depok itu semuanya NU kecuali dari PKS. Bahkan PAN pun mampu-mampu NU, itu kan luar biasa itu. Kemudian kita turunkan menjadi potensi di Gerakan Pemuda Ansor. Jadi NU sudah luar biasa, sudah ada pengkaderan. Sekarang ada madrasah ya di NU itu, MKNU. Ada PKPNU yang selama ini digulirkan terus, yang akhirnya seperti ini. Luar biasa. Yang dulu malu-malu menganggap dirinya sebagai NU sekarang sudah mulai kelihatan.
Pak Lukman itu dulu kultural, NU kultural, baru sekarang ini struktural. Iya, dulu itu nggak mau, saya NU itu izin lah. Nah, sekarang jadi betul-betul NU itu. Tadi saya foto bersama, saya itu teman S1 saya, Pak Lukman itu. Ada yang langsung mengucap wah selamat berkarya untuk NU gitu. Kalau dulu nggak mau sebut NU gitu. Ya, seperti itu. Jadi gerakan pemuda Ansor itu punya potensi yang besar. Jadi ada 56 yang jelas-jelas mengaku bagian dari NU, dan ada 30% yang tidak tergabung di NU maupun Muhammadiyah. Mereka masih ragu-ragu. Kalau capres itu masih bingung mau milih yang mana, apakah Amin atau selain Amin kan gitu. Tapi saya nggak kampanye, nggak boleh. Itulah peluang kita. Tadi sahabat Pagianto itu sering turun ke daerah-daerah ya. Di Depok itu ada seseorang yang ingin bergabung di Banser dan tidak tahu jalurnya. Tadi bincang-bincang dengan saya. Dan saya yakin di Merbah juga sama seperti itu. Banyak kader yang ingin gabung di Ansor, ingin gabung di Banser, tapi nggak tahu jalurnya seperti apa. Kayak saya amati di Merbah itu kan ada sungai ya. Sebelah timur itu banyak NU-nya, sebelah barat agak kurang NU-nya. Saya lama di Merbah. Saya dulu di SD Merbah 2 beberapa 6 bulan lah. Kemudian pindah ke SD Muhammadiyah Pajangan 2. Jadi saya tuh guru NU di Muhammadiyah. Kalau mewakili kepala sekolah itu saya gitu. Jadi orang NU yang di Muhammadiyah. Seperti Adi Hidayat seperti itu. Bapak NU di Muhammadiyah. Kemudian saya pindah di SD Tanjung Tirto 1 di Merbah juga. Jadi 10 tahun saya di Merbah. Saya sangat erat dengan kondisi Merbah ini. Dan memang betul di Merbah itu Muhammadiyah masih lebih dominan. Ini adalah PR bagi pengurus-pengurus NU maupun gerakan pemuda Ansor. Saya banyak bergaul dengan teman-teman di pemuda Muhammadiyah, banyak bergaul dengan PCM dulu, sehingga kita tahulah bagaimana potensinya. Ini adalah PR bersama. Kemudian dalam konferensi anak cabang itu memang suaranya adalah berawal dari suara di ranting Ansor. Jadi pastikan ketika memilih calon ketua PAC maka ranting-rantingnya pastikan masih hidup. Jadi ada SK-nya. Karena ketika ranting ini hidup dia mempunyai hak suara. Dan hak suara ini akan digunakan untuk memilih ketua pimpinan anak cabang gitu. Di kita, di Ansor Sleman khususnya, itu selalu aktif dalam konferensi cabang. Jadi terus kita tidak ada perpanjangan periode selama ini. Dan saya, yang sebenarnya teman saya sudah menjadi surya, saya masuk menjadi pemuda Ansor ini. Walaupun saya juga pengurus ranting NU di Magbo, saya juga pengurus MVC NU di Depok, tapi saya masih di Ansor. Yang sebentar lagi nanti akan digantikan oleh Gus Naim dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita harus ada kaderisasi. Sudah selayaknya bagi kami yang di Ansor sudah lama. Saya di PAC itu lama itu tidak ada. Saya lama di PAC, kemudian di PC. Di PC juga saya 3 periode sejak zaman Kang Zuan, Kang Anto 2 kali. Ini adalah proses kaderisasi. Dan dalam sebuah kaderisasi kemudian regenerasi itu memang perlu namanya darah segar. Jadi anggota itu wajib tambah. Jadi masing-masing ranting gerakan pemuda Ansor silahkan mencari anggota sebanyak-banyaknya. Kalau perlu dibuat sistem multi level marketing. Satu dapat berapa, kemudian seperti itu terus nanti akan menjadi banyak. Dan saya yakin itu banyak potensi-potensi di Kapanewon Merbah. Kemudian setelah kita mendapatkan banyak darah segar, yang tidak lupa adalah kita kembangkan potensinya. Ya, kita ikutkan pengkaderan. Jadi sahabat Jalma Hal ini selain sebagai wakil ketua kerja juga sebagai ketua tim instruktur PKD. Jadi beliau yang bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ingin menjadi kader gerakan pemuda Ansor itu akan digembeng selama 3 hari 2 malam. Ya, beliau ketuanya. Jadi bersama-sama nanti akan dibuka wawasan tentang bagaimana Ansor, bagaimana kiprahnya. Tadi Pak Panewu menyampaikan tentang peran Ansor di masyarakat, tentang kemiskinan. Saya
berharap tidak ada orang miskin di Ansor maupun Banser. Ya, kita semua adalah kaya. Ya, kita semua adalah kaya. Paling tidak kita menganggap diri kita sebagai seorang yang kaya. Kemudian tidak lupa juga kita harus tetap kuat mempertahankan semangat kita. Jadi ereksi itu kan terbatas, terbatas. Kekuatan kita itu terbatas. Untuk menambah semangat kita itu perlu teman-teman yang lain. Jadi kami juga banyak mendapatkan semangat dari Kang Waldianto, dari Banser, dari teman-teman bidang organisasi, ada Kang Jalal, Kang Faisal dan lain-lain dari masing-masing tingkatan baik di PAC maupun ranting, saling menyemangati. Jadi ketika kita capek ada teman yang menyemangati untuk tetap semangat, dan seperti itulah sebuah organisasi. Jadi kalau tidak ada darah-darah baru, tidak ada semangat-semangat baru, itu kadang-kadang kita akan cepat lelah dan kemudian cepat menyerah. Ada beberapa pengurus di Ansor sama dengan di NU sebenarnya. Ketika awal pelantikan itu banyak. Jadi kalau ke panggung semua itu kadang-kadang panggungnya tidak muat. Karena yang dipanggil itu semua hadir saat pelantikan. Tetapi setelah setahun, setelah 1,5 tahun itu kemudian kondisinya berubah. Oleh karena itulah tetap harapan kami di Kapanewon Berbah dan langsung tetap semangat. Yang 2 tahun lalu kami mendampingi Gus Naim dalam konferensi anak cabang dan beliau terpilih dalam konferensi yang cabang waktu itu. Mudah-mudahan nanti bisa menghadirkan banyak pilihan ketua PAC. Karena itu adalah salah satu keberhasilan Gus Naim dalam kaderisasi. Ada banyak pilihan menjadi ketua PAC. Walaupun mungkin beliau menjadi ketua PAC terpilih, tetapi ada pilihan-pilihan lain. Itu adalah sebuah keberhasilan. Berarti kaderisasi yang ada di PAC Kapanewon Berbah itu berhasil. Dan mudah-mudahan nanti di 2024 semuanya lancar, kita masuk ke tahun-tahun politik, dan kami harapkan juga di Ansor maupun Banser itu tidak terlalu masuk ke dalam politik praktis, tidak menggunakan seragam identitas kita untuk mendukung salah satu calon. Silahkan untuk mendukung, tetapi jangan pakai identitas organisasi. Dan saya juga paham di Depok, di Berbah ini ada banyak kader kita yang mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika jadi menjadi penyambung bagi kita, menghubungkan antara Ansor, antara NU dengan pemerintah, baik di eksekutif maupun di legislatif, sehingga mempunyai makna, mempunyai fungsi bagi kepentingan kita bersama. Kadang-kadang dulu kan sering ada itu. Kalau menjadi anggota DPR kemudian lupa dengan grassroots-nya. Mudah-mudahan kita harapkan tidak. Dan saya juga sudah melihat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Berbah dan luar biasa, banyak kegiatannya, dan itu juga berhubungan dan komunikasi dengan anggota DPRD yang ada. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan anggota DPRD, wakil-wakil kita sebagai penyeimbang, sebagai teman, sebagai sahabat bagi kita, sehingga kegiatan kita itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian dari kami. Harapan kami nanti akan terpilih ketua PAC sesuai dengan aturan yang ada, kemudian nanti bisa menyusun kepengurusannya dengan baik. Kemudian juga ada program-program kerja yang dihasilkan, nanti akan menjadi program kerja yang bisa dilaksanakan dalam 2 tahun mendatang. Dan juga ada rekomendasi bagi organisasi kita, baik di Ansor maupun di masyarakat, di pemerintah setempat maupun untuk MWC NU, rekomendasi apa yang dihasilkan. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.